latihan, penilaian akhir semester, PAS, atau UAS, atau SAS, semester 1, mata pelajaran seni rupa, kelas 5, kurikulum merdeka. Soal nomor 1. Daun merupakan objek yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Unsur yang tidak terdapat pada daun adalah A. Garis, B. Warna, C. Tekstur, D. Geometris. Yang ditanyakan adalah unsur yang tidak. Ya, garis jelas di dalam gambar daun itu kan ada garisnya. Jadi misalkan ada gambar daun seperti ini. Nah, ini kan ada garis-garisnya nih ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini. Gambar daunnya seperti ini. Nah, ada warnanya juga dia di sana. Ya, ada warna hijau, kadang ada yang kuning-kuningan. Tekstur jelas, kita bisa meraba daun itu. Terlihat teksturnya seperti apa nanti. Nah, yang tidak adalah geometris, karena geometris itu adalah bentuk bangun datar. Segitiga, lingkaran, segi panjang, kan tidak ada di sana. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Soal nomor 2. Kita akan membuat gambar visual berupa daun. Ia telah mempersiapkan alat dan bahan. Langkah pertama menggambar visual berupa daun adalah A. Membuat bentuk daun, B. Menggunakan warna hijau, C. Menggambar garis melengkung, D. Membuat tulang daun. Jawabannya benar adalah yang C. Menggambar garis melengkung. Jadi kalau kita ingin menggambar daun, itu kan pertama yang dilakukan adalah menggambar garis melengkungnya dulu dari daun itu. Baru nanti membuat bentuk daunnya dari garis-garis melengkung itu. Ya, setelah itu baru menggambar tulang daunnya dan terakhir memberikan warna. Soal nomor 3. Bukan termasuk ritme adalah A. Pengulangan, B. Oposisi, C. Transisi, D. Harmoni. Jawabannya benar adalah D. Harmoni. Jadi harmoni itu bukan termasuk ritme dalam kegiatan menggambar ya. Soal nomor 4. Kesatuan pada teknik makrame merupakan unsur yang terpenting untuk menciptakan A. Kenyamanan, B. Keluasan, C. Kreativitas, D. Keindahan. Jawabannya benar adalah D. Keindahan. Jadi makrame itu adalah sebuah karya seni ya. Teknik untuk membuat sebuah karya seni. Soal nomor 5. Berikut bukan bahan yang digunakan untuk membuat gantungan kunci dari tali adalah A. Tali gur, B. Gantungan kunci, C. Pita, D. manik-manik. Jawabannya benar adalah C. Pita. Jadi dalam membuat gantungan kunci dari tali jelas kita butuh tali gurnya. Kalau gantungan kunci itu loh, lingkarannya itu loh maksudnya ya. Kalau manik-manik itu digunakan nanti untuk menghias talinya. Jadi manik-manik ini dimasukkan ke dalam talinya. Soal nomor 6. Pengertian dari serat alam adalah A. Bahan yang berupa serpihan yang utuh, B. Bahan yang berupa partikel yang utuh, C. Bahan yang sering berkesinambungan secara utuh, D. Bahan potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 7. Serat alam yang paling banyak digunakan untuk membuat pakaian adalah A. Daun pandan, B. Eceng gondok, C. Kapas, D. Serat pelempah pisang. Jadi serat alam itu, serat itu bentuknya nanti seperti benang ya dia. Jadi bentuknya halus seperti benang, itu namanya serat. Lah yang sering digunakan untuk membuat pakaian adalah C. Kapas. Soal nomor 8. Pembuatan benang dengan memilih dan menjalin secara bersama serat-serat tumbuhan atau hewan disebut A. Penggulungan, B. Pemintalan, C. Pencelupan, D. Penenunan.
Jawaban yang tepat adalah B, pemintalan. Jadi yang disebut dengan pemintalan benang, memintal benang itu adalah menggabungkan banyak serat-serat alam tadi untuk digabungkan menjadi sebuah benang yang panjang. Soal nomor 9. Berikut bukan termasuk tali buatan adalah A. Polyester, B. Nilon, C. Metalik, D. Rami. Yang ditanyakan yang bukan ya. Tali buatan itu berarti tali hasil buatan modifikasi manusia. Jadi bukan dari alam dia. Bahannya bukan dari alam. Jadi apakah itu? Jawaban yang tepat adalah yang D, karena tali rami adalah tali yang berasal dari bahan alam. Soal nomor 10. Kerajinan anyaman tas dan dompet dari rumput mendong banyak terdapat di daerah A. Kalimantan Barat, B. Tasikmalaya, C. Yogyakarta, D. Sumatera Barat. Rumput mendong ya, rumput mendong itu nama rumput, bisa digunakan menjadi anyaman tas dan dompet. Itu di daerah B. Tasikmalaya. Soal nomor 11. Berikut yang tidak termasuk bahan anyaman yang dicelup dalam pewarna adalah A. Rotan, B. Jati, C. Kelapa, D. Bambu. Yang ditanyakan yang tidak termasuk dan juga dicelup, berarti yang nggak bisa dicelup dalam perwarna. Apakah itu? Jawaban yang tepat adalah yang A. Rotan. Soal nomor 12. Berikut bukan merupakan hasil kerajinan anyaman yang berasal dari rotan adalah A. Kursi, B. Keranjang, C. Tikar, D. Tas. Jadi rotan itu semacam akar, bentuknya nanti dia berbuku-buku seperti bambu, tapi lebih kecil ya, seperti ukuran akar seperti itu, dan digunakan untuk menjadi kerajinan anyaman. Nah, mana yang bukan merupakan hasil kerajinan anyaman yang terbuat dari rotan? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Tikar. Jadi belum ada tikar yang asalnya dari rotan. Kenapa? Karena terlalu kaku nanti. Itu ya. Soal nomor 13. Berikut bukan ciri-ciri anyaman datar adalah A. Datar, B. Pipih, C. Lebar, D. Tebal. Dari namanya saja anyaman datar, berarti anyaman itu ya bentuknya datar dia. Ya pipih, ya lebar, datar aja. Jadi yang jelas ya, yang bukan ciri-cirinya adalah yang D. Tebal. Nggak ada anyaman datar kok tebal itu. Namanya bukan anyaman datar lagi nanti. Soal nomor 14. Kelebihan souvenir anyaman dari bahan eceng gondok adalah A. Murah, B. Mahal, C. Langka, D. Kreasi. Tahu eceng gondok ya? Eceng gondok itu malah bisa dikatakan tanaman perusak. Ya, karena eceng gondok itu saking mudahnya dia berkembang biak sampai bisa menutupi rawa-rawa itu. Bisa. Jadi perairan itu bisa dengan cepat untuk tutupi eceng gondok. Efeknya apa? Efeknya ekosistem yang ada di dalamnya, ikan, makhluk hidup yang lain tidak bisa hidup. Karena sinar matahari tidak bisa masuk. Karena ya ikan kan juga butuh oksigen. Nah, makanya eceng gondok itu disebut sebagai bisa dikatakan tanaman hama juga, pengganggu. Jadi apakah kelebihannya? Jelas kelebihannya adalah murah. A. Karena mudah sekali untuk ditemukan. Soal nomor 15. Karya seni terapan dibuat harus memperhatikan aspek guna tanpa mengesampingkan nilai A. Universal, B. Keutuhan, C. Khusus, D. Seni. Jadi yang namanya karya seni terapan itu adalah karya seni yang bisa digunakan. Itu namanya karya seni terapan. Sebuah seni yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Seni. Jadi selain kita bisa kita gunakan, tapi tetap kita lihat bahwa itu indah, itu namanya karya seni terapan. Salah satunya ya tentu kerajinan anyaman dari rotan tadi misalkan. Kan bisa kita gunakan, tapi juga kita melihatnya sebuah seni, indah itu, bagus. Soal nomor 16. Contoh souvenir anyaman dari kertas adalah A. Keranjang, B. Sepatu, C. Tumbler, D. Keramik. Ingat, yang diminta di sini adalah anyaman yang bahannya dari kertas.
Jelas ya, kalau kertas itu tentu nggak bisa dibuat menjadi sepatu. Ya basah dong, nanti rusak juga nanti kalau dipakai sepatu. Tumbler itu adalah wadah yang digunakan untuk air, bisa untuk minum. Jadi jelas karena kertas itu tidak bisa karena air, jadi nggak bisa itu untuk membuat tumbler. Keramik, jelas kertas kok dibuat keramik tentu tidak bisa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, keranjang. Soal nomor 17. Benda terapan berupa karya A. religi, B. sampingan, C. hiasan, D. pakai. Pada soal sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan apa itu karya seni terapan ya. Jadi karya seni terapan itu karya yang bisa digunakan atau dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas nih, mana jawabannya? A, B, C, D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 18. Souvenir anyaman gantungan kunci motif badak berasal dari A. Banten, B. Kutai, C. Makassar, D. Sentani. Kata kuncinya di sini. Motifnya motif badak. Hanya tempat-tempat tertentu yang dia membuat souvenirnya motif badak. Nah, biasanya souvenir itu kan menunjukkan ciri khas wilayah itu. Nah, wilayah manakah yang terkesan ciri khasnya itu adalah ada badaknya? Ya, jawabannya adalah Banten. Di sana ada tempat perlindungan badak. Soal nomor 19. Benda seni kriya yang dimanfaatkan sebagai benda pakai umumnya bersifat A. keras, B. fungsional, C. nyaman, D. awet. Jawaban yang tepat adalah D. awet. Jadi seni kriya yang dimanfaat sebagai benda pakai itu biasanya awet. Kalau cuma nyaman, keras, dan fungsional saja tapi dia nggak awet, sekali pakai rusak, ya mungkin orang-orang nggak akan memakainya, lebih baik dipajang. Kan seperti itu. Soal nomor 20. Fadil berwisata ke Taman Nasional Waikambas. Ia membeli cenderamata untuk diberikan kepada Ali. Motif cenderamata yang sesuai adalah A. singa, B. gajah, C. koala, D. jalak. Kuncinya di sini, Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas adalah tempat perlindungan dari gajah. Jadi jawabannya benar adalah yang B. Soal selesai. Terima kasih.